Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyayu Adrila Panisa Azahra dengan NIM 059 dari kelas L1. Di sini, sebelum saya akan melakukan pengolahan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu materi GEE atau Google Earth Engine yang menjadi materi kita di video kali ini untuk mata kuliah praktikum penginderaan jauh kelautan. Jadi sebenarnya Google Earth Engine itu apa sih? Jadi Google Earth Engine itu adalah platform yang berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google itu sendiri sesuai namanya untuk mengolah dan menganalisis data geospasial dalam skala yang besar. Jadi JEE ini bisa memungkinkan kita untuk mengakses, memproses, dan juga menganalisis berbagai data spasial atau satelit tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu ke komputer. Nah, di mana semua proses ini dilakukan secara online dengan menggunakan server Google yang memiliki kemampuan komputasi yang tinggi. Tentu saja ini kan sangat berguna ya, karena kan mungkin ada beberapa orang yang ingin melakukan penelitian tapi device-nya terbatas atau semacamnya. Itu bisa sangat terbantu dengan adanya Google Earth Engine. Sumber data di JEE ini nih bisa dibilang lengkap. Itu juga jadi salah satu keunggulan yang ada di JEE yang membuat orang banyak menggunakannya, yaitu ketersediaan datanya tadi itu lengkap sekali. JEE ini menyediakan berbagai data satelit, misalnya Landsat, atau Sentinel atau MODIS, dimana data-data ini mencakup berbagai informasi yang penting seperti tutupan lahan tadi yang akan saya olah, suhu permukaan, kualitas air, bahkan di kondisi atmosfer juga dia ada gitu loh. Terus data yang di JE ini juga data cakupannya itu global, nggak terbatas pada satu daerah atau wilayah saja. Jadi kita bisa mudah mengakses datanya. Terus dia historis juga, jadi data yang puluhan tahun yang kita butuh puluhan tahunnya ke belakang pun kita juga bisa tetap akses di Google Earth Engine. Dengan adanya data ini kita juga bisa data historis tadi, kita tuh juga bisa ngeliat perubahan lingkungan dari waktu ke waktu tertentu gitu. Misalnya dari rentang tahun 99 sampai tahun 2025. Nah, kita bisa melihat rentang itu tuh perubahan lingkungannya dengan menggunakan Google Earth Engine. Kalau di GE itu, kalau misalnya di aplikasi GIS lain misalnya seperti QGIS atau ArcGIS itu membutuhkan data yang sudah kita unduh. Kalau Google Engine ini enggak, dia tidak perlu diunduh datanya seperti yang saya sudah bilang tadi. Kita bisa menggunakan kode, misalnya pakai bahasa pemrograman, contohnya JavaScript lah gitu, JavaScript atau Python, lewat kode editor yang nanti bakal saya tunjukkan di video. Nah, jadi untuk mengakses datanya itu kita nggak perlu diunduh datanya dari website, misalnya website Copernicus atau USGS dan sebagainya. Kita cuman perlu memanggil datanya itu dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python ataupun JavaScript dengan menggunakan kode editor. Walaupun sebenarnya kelihatannya agak sulit karena dia coding menggunakan bahasa pemrograman, JEE ini juga tidak sesulit itu. Jadi para pemula pun masih bisa menggunakan aplikasi ini gitu loh. Bisa mudah untuk mempelajari aplikasi Google Earth Engine ini. Jadi para pemula yang baru mau memulai belajar tentang Google GIS itu pun juga bisa menggunakan Google Earth Engine ini. Seperti saya bilang tadi, manfaat dari JEE ini banyak karena dia bisa mencakup karena dia datanya bersifat global dan juga historis. Dia juga bisa melihat parameter, misalnya kayak atmosfer dan sebagainya, dia juga bisa. Jadi JEE ini nih sangat memudahkan para pengguna, sangat memudahkan kita sebagai pengguna. Terus untuk hasil output itu pun juga bisa dibilang bagus. Hasilnya itu dia bisa menampilkan datanya itu visualisasinya bagus, mudah untuk dimengerti, interaktif juga, kayak
kita bisa melihat legendnya bagaimana, persebarannya itu bagaimana, kita bisa melihatnya dengan detail tapi tetap mudah untuk dipahami untuk hasil visualisasinya. Tidak sesulit apa sih? Tidak sesulit software-software lain yang mungkin pemvisualisasiannya harus lebih dipahami lagi gitu loh. Dia kalau Google Earth Engine ini tidak sesulit itu gitu. Kita sebagai pemula pun bisa menganalisis secara visual secara langsung dari data visualisasinya. Mungkin sekian saja penjelasan singkat dari saya. Untuk pengolahan selanjutnya mungkin bisa kalian lihat untuk selanjutnya. Mohon maaf kalau mungkin penjelasan saya nanti masih agak kurang, jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisinya yang biasanya ada beberapa, tapi sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi sini itu menurut ibu saya teman-teman dari lembaga susah kalau itu bayarnya tidak ada, saya itu maka diri ingin melihat dari seluruh daerah, bukan cuma pada satu daerah saja yang memakai engine. Saya menggunakan untuk dikasih dia serta jadi baik ada untuk menghasil. Jadi saya mengenai dari ini adalah tapi lagi yang tadi itu juga banyak yang itu kami mau nanti hasil tindak kami yang memiliki aku nanti kecil kesulitan melihat koordinasi data yang lagi untuk menjadikannya kita klik save ini kita namanya sesuai dengan kita dan ini dia bisa menggunakan banyak sekali selain JavaScript ya. Kalau untuk login itu dari saya. Kalau mungkin dapat salah saya akhiri Dari saya, mohon maaf kalau mungkin penjelasannya terlalu pendek atau suaranya tidak jelas karena memang keterbatasan dalam perangkat laptop saya. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.